Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana, nggak habis-habis apa gimana? Saya ngomong sama Nana, kamu jadi pengusaha, lihat Rasulullah dan para sahabat. Cita-cita kita itu Utsman. Acuan kita Utsman lah, Ustaz. Jadi standarnya tinggi. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Aisyah, Ustaz. makasih. Masya Allah. Akhirnya bisa ngobrol ini, panjang nih ngobrol. Makasih Bu waktunya Bu. Sama-sama. Saya Ustaz. juga alhamdulillah sempat hari ini, Masya Allah bisa ketemu. Ini Senang takdir banget. yang bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia Amin, akhirat. amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf Ibu tuh. Ibu wakaf. Masya Allah. Udah selesai semuanya. Masya Tinggal Allah. dikit lagi Bu, mohon doanya. Ini bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau Insya Allah, ini, Masya Allah, Niat baik selalu dimudahkan Allah. wakif yang luar biasa. Ya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka, Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam, Ayo, Bu. Masya oke. Allah. Pertama kali ketemu Ibu tuh kaget. Tampilannya biasa, ikut majelis taklim, Iya. duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Nggak percaya, Bu. percaya ya Ustaz ya. Karena Masya gimana bisa? Karena kan orang tuh Nggak semua. kenal Nah, juga. satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan Bu. Di Masya. tanah 5.000 meter, Oke. diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan alhamdulillah wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Masya Allah. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran Allah. Allahu Akbar. Nah, saya ingin ngobrol sama Ibu lebih dalam. Di balik kehebatan anak-anak yang hebat, saya selalu yakin ada ibu yang hebat. Masya Allah. Nah, ini mau saya ulik dulu ya. Yuk kita Masya masuk. Allah. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah kabulkan doa saya. Masya Allah. Sudah banyak banget saya minta sama Allah, ya Rob, kapan bisa ketemu Bu Aisyah Masya yang Allah. pernah bantu wakaf kami nilainya miliaran. Masya Allah. Allah izinkan hari ini di tengah kesibukan beliau menginspirasi kemana-mana pergi dan berbagi. Hari ini bisa hadir di Kata UFK spesial Ramadan. Dan Masya Allah banyak sekali kisah-kisah beliau yang nampaknya harus kita eksplor. Dan jadi pelajaran buat kita semuanya betapa Allah itu dekat, Allah itu ada, dan Allah itu bersama kita. Masya Allah. Alhamdulillah Bu Aisyah, Ya Ustaz. saya nggak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu Ibu. Masya Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi Bu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada 1 orang namanya Bu Aisyah dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Masya Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya Allah. Bu, saya juga ingin tahu, Ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu, ada rasa seperti apa Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Ibu kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah. Saya sendiri itu anak saya ya. Waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke
kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-begini, saya ditepuk, mah kejar itu Ustadz, yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah, begitu aja terjadi. Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir. Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana, nggak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Berbagi 1 diganti 10. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti 1. 700 kali lipat. 700 kali. Kenapa harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya Ustadz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang ya, dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Itu contoh dari orang tua. Jadi dia memang orang tua pun mendidik seperti itu. Saya belum ada apa-apanya Ustadz sama orang tua. Kalau masalah sedekah. Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji, belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustadz tadi, setiap tahun ada aja. Tanah di mana-mana panggil, di sini kasih. Anaknya nggak ada yang kasih. Anak harus berjuang. Kata orang tua saya. Jadi prinsip utama orang tua itu ingin ibu nggak nyaman. Ya. Karena kalau ibu nyaman nanti ibu akan rusuk gitu. Bener-bener Allah mendukung tuh dikasih nggak nyamannya supaya berjuang. Karena kan kita harus berjuang dengan apa yang kita hadapi. Tapi saya menikmati itu Ustaz. Menikmati. Dan saya anehnya gini Bu, saya datang ke teman-teman Hidayatullah, nama ibu kesebut. Saya datang kemana-mana nama ibu kesebut. Saya bilang, ini beliau kayaknya kemana-mana. Bu, kalau orang kan kemana-mana pansos. Aduh. Kemana-mana orang flexing. Ibu tuh kemana-mana berbagi. Itu yang... Iya. Itu tugas kita Ustaz. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa. Ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes 1 M Ustaz. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, saya tidak punya, sama sekali tidak punya. Saya pingin brandednya Allah aja. Doain saya Ustaz. Allahu Akbar. Bu, saya yakin pencapaian ibu hari ini, anugerah Allah hari ini, itu kan adalah hasil dari ibu dulu. Iya. Bisa kisah cerita Bu ke kita, anak-anak ibu ini, karena umur ibu ternyata umur ibu saya. Tapi kayak umur 50-an ini, Masya Allah, awet muda. Umurnya ibu saya beneran gitu. Bu, bisa dididik kami Bu. Prinsip-prinsip atau pengalaman hidup ibu, apa yang membuat ibu tegar sampai hari ini? Saya yakin nggak mudah jalannya. Ibu saya mendidik anak-anaknya kejujuran di atas segala-galanya. Kalau kamu nggak jujur, itu kamu hancur. Dan itu kebukti di saya. Saya kan orang paling melawan tuh di rumah. Apa sih nggak jujur ini? Ternyata saya melakukan ketidakjujuran, rumah tangga pertama berantakan. Innalillahi, berantakan. Tapi insya Allah dengan memaksakan diri selalu dekat dengan kebaikan. Doain Ustaz, yang saya ibu berhasil. rasakan ketika rumah tangga ya, mohon izin ibu mirip seperti perjalanan ibu saya. Ibu saya juga rumah tangga pertama dengan bapak saya pisah. Jadi saya bisa merasakan perasaan berpisah, terutama anak-anak korban broken home. Apa ibu nggak nyesalin tuh perpisahan itu? Saya perpisahan pertama tuh tambah bahagia gitu. Lucu ya? Kok bisa Bu? Karena saya nek sama kehidupan yang itu yang membosankan. Membosankan, tidak ada tantangan, tidak ada. Masa sih hidup itu sama Allah disuruh gini-gini doang. Fighter nih Bu nih, Masya Itu. Allah. Saya sangat ingat HP game-nya nanya, ibu jelek kok
senyum-senyum cara ya. Ya emang kenapa? Kan orang berat. Oh, orang itu berat. Saya tuh kayak dapat lotre gitu loh, lepas dari. Berapa lama jeda sehingga ibu 3 akhirnya tahun. memutuskan? Oh, 3 tahun. Dan di situ saya dapat hidayah. Ayah saya yang menekan saya. Oh, oke. Sini kamu. Masya Allah. Saya pikir mau dibunuh tuh. Saking bandelnya mungkin. Saking mentok gitu, udah ayah saya udah mentok. Nih ayat wa mayatakillah. Ya jangan Barang siapa bertakwa bersungguh-sungguh akan diberi jalan keluar, diberi rezeki dari segala penjuru. Benar nggak Ustaz? Betul. Tapi ada lanjutannya tuh, barang siapa kufur, laknat Allah amat pedih. Siapapun dengar laknat Allah amat pedih, Wah. remnya pakem lah Ustaz. Langsung cep. Saya sama siapapun gak pernah takut Ustaz. Masya Allah. Sekolah ayah saya yang bangun. Guru saya nakal biarin yang punya sekolah. SMP negeri nggak punya apa-apa. Panggil ayah saya datang pulang, kepala sekolah sini. Kamu nakal aja terus biar sekolahan kita tambah bagus. Artinya dalam tanda kutip sebandel-bandelnya ibu tuh masih anak yang taat sama ayah ya sebenarnya. Yang ayah tekankan, ibu saya tekan, kamu nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Itu saya nawar. Kalau hari Minggu aku nggak mau sholat, sekolahku libur. Kenapa? Ya masa aku sholat, aku pacaran, malulah sama Allah. Nah kalau Ustaz, tapi di usia yang sebenarnya, usia berapa ya? Itu datang lagi ujian. Ya rumah tangga tadi ya. Itu ujian kedua. Di ujian kedua itu waktu akad nikah saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya udah bosan nakal, saya mau balik ke jalan yang benar. Waktu nikah kedua akan saya bina dengan kejujuran. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang titik balik perubahan itu di pernikahan kedua. Dan dari situ dapat berapa anak Bu? 2 perempuan semua. Owner Vanilla, CEO Vanilla. Yang sekarang owner Vanilla, bisnis hijab yang sekarang lagi viral ini. Masya Luar biasa, ini kurang dari 10 tahun tuh Bu saya tahu. Wah, desainnya keren, mewah, dan hebatnya lagi berbaginya itu loh Bu. Jadi membangun bisnis untuk berbagi sebenarnya. Iya, saya ngomong sama Nana, kamu jadi pengusaha, lihat Rasulullah dan para sahabat. Cita-cita kita itu Utsman. Sampai sekarang kan rekeningnya masih ada. Bagaimana Vanilla bisa seperti itu? Itu impian kita semua Ustaz. Gitu loh Ustaz. Acuan kita Utsman lah Ustaz. Jadi standarnya tinggi. Iya. Doain Ustaz supaya bisa jadi Utsman. Utsman generasi milenial. Nah, jadi Dan sekarang saya ada di situ gitu. sekarang anak-anak pun gimana niru ibu, rajin juga berbagi. Melebihi saya. Allahu Akbar. Murid kan lebih pintar Ustaz dari gurunya gitu loh Ustaz. Nah, sering orang bilang bahwa anak-anak ibu bisa jadi seperti ini, itu tergantung anaknya kan, jadi bisa bisnis, atau memang tergantung ibu? No. Saya sebagai orang tua ya, saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Nggak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya nggak pengen kok punya anak jadi profesor. Oke. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Orang tua yang mengarahkannya. Nah, bukan misal nih Ustadz pengen punya anak jadi hafiz. Pastilah Ustadz punya persiapan TK Islam, SD Islam, nyambung Bu ya. SMP Nyambung. pesantren. Betul. Harus kan Karena disiapkan. nyambung arahnya. Saya ingin anak saya jadi pengusaha seperti para sahabat dan Rasul. Dan jadi pengusahanya itu bukan untuk supaya punya kapal pesiar, enggak, supaya bisa menolong agama Allahu Akbar mulianya. dan sudah dikabulkan sama Allah. Anak-anak saya sangat-sangat peduli dengan agama Allah. Allahu Akbar. Itu. Kalau mau dibilang dalam episode hidup ibu 60 tahun lebih, apa yang paling membahagiakan buat ibu? Paling membahagiakan. Pada saat berbagi Ustaz. Pada saat berbagi saya bisa menolong agama Allah, di situ saya bahagia. Bahagianya tuh gimana Bu? Nggak bisa dulu kan ya, kalau bisa menolong kayak saudara misalnya, telepon nangis, aku sakit, aku mau ke dokter.
Jangan sampai dia minta, Ustaz. Udah, kamu nangisnya berhenti. Kamu cek deh rekening kamu. Udah selesai. Saya juga nggak punya duit, Ustaz. Saya ngomong anak, tuh transfer. Sampai anak saya bilang gini, Mama ini saudara-saudaranya nggak ganti-ganti episodenya. Iya. Apa? Ekonomi melulu. Mirip banget dengan ibu saya. Sinetron tuh udah ganti judulnya. Ibu saya selalu Mama begitu. ini Iya. nggak ganti-ganti Saudara judulnya. terus dipikirin. Iya. Apa? Ekonomi melulu. Ma, ganti dong, Ma. Saya bilang di agama tolonglah keluargamu dulu. Setelah keluarga baru ke Orang terdekat. Bicara tentang wakaf yang di Surabaya, Bu. Itu kan restoran. Itu ibu memang tukang masak atau gimana, Bu? Saya sekolah tata boga, Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti bisa dong nanti main ke dapur cinta. Boleh lah. Karena rata-rata makan di sini tuh enak memang masakannya. Tapi menunya mungkin kurang kaya. Nah, tukang masak itu harus kita sangat-sangat kita hargai ya. Karena jasa beliau yang udah mikir menu ini santri-santri jadi sehat, bisa hafal Quran. Jadi saya sangat menginspirasi untuk menghargai para koki di dapur, para pondok-pondok pesantren. Santri sehat, santri pinter dari sini. Nah, itu Ustaz. Waduh, menarik nih. Nah, terus kenapa bisnis restoran? Karena suka masak? Ibu saya kan punya hotel. Oh, Saya Masya Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. Warungnya di mana, Bu? Itu warung jualan rokok. Ini pun dan hotelnya diwakafkan juga, Ustaz. Allahu Akbar. Udah wakaf, Bu? Sudah. Makanya Jadi, saya bilang saya belum apa-apanya sama ibu kandung? saya. Iya. Diwakafin. Sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus. Hadijah Plus itu. Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima. Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi wakaf kepikiran, restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan, Ustaz. Punya duit. Saya pingin. Kalau kita nyari duit, udah mau bosan sama duit ini. Mental memang. Ini Bu, mindset Bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Kalau kita kan mungkin ya teman-teman ya levelnya itu nyari duit. Sujud ke dunia. Kalau ini dunia yang sujud jadi datang. Dunia itu pasti kejar kita. Betul, kata betul, Allah. betul. Itu yang harus dipelajari. Bagaimana dikejar Dia dunia. datang sujud. Dimanapun saya berada, tangan saya pegang apa, itu jadi duit, Ustaz. Raja Midas. Pegang jadi emas, pegang jadi emas. Bener. Berapa lama punya restoran terus akhirnya diwakafin aja deh gitu? Lama ya. Sekitar 15 tahun itu, hampir 20 tahun itu restoran. Saya hitung-hitung secara matematika. Ini restoran kok cuma dapat segini-segini aja ya. Kalau diwakafin kayaknya lebih luar kaya. biasa ini. Udah. Sekarang jadi apa, Bu? Sekarang jadi kampus Al-Quran, tapi amanah saya untuk jadi masjid. Jadi masjid itu harus proses izin ini. Itu kalau melihat dunia, duitnya banyak. Iya, itu pasti. Tapi justru yang dilihat kacamatanya akhirat dan lebih besar. Rumah di surga, Ustaz. Iya. Berapa nilainya? Iya. Unlimited. Nggak ada apa-apanya. Dan dibalas Allah punya ATM unlimited, Ustaz saya sekarang. Kalau limit, saya langsung telepon. Ini kenapa kok bisa limit? Itu anak saya marah sama sekretaris tuh. Kenapa tuh ATM mamaku limit? Anak-anak saya memperlakukan saya sebagai ratu. Makanya Allah beri rezekinya seperti raja. Karena dia tahu mama itu sudah berusaha mencetak kita untuk jadi seperti ini. Nggak punya duit les ini. Pokoknya anaknya nomor satu, anak nomor satu. Mereka tahu banget tentang itu. Dan mereka tahu perjuangan ibu ya. Ya. Saya Ustadz, karena senang sedekah baju. Setiap ke pengajian gitu ya. Ada temen, Ibu Aisyah bajunya bagus, kamu mau ikut aku pulang yuk. Aku ganti ini ntar bawa pulang. Setiap ada yang muji baju saya itu langsung saya kasih. Makanya saya nggak mau beli baju mahal. Sekarang Ustadz dibalas Allah. Saya mau apa? Saya punya desainer, saya punya gudang kain, saya punya penjahit. Saya pernah minta tuh, saya kalau Ramadan kan tiap hari ke Al-Azhar tuh, tadabbur Al-Quran. Saya ngomong, ini aku mau ganti setiap hari loh ya bajuku. Aku mau ini semua warna. Oke Mas, seminggu jadi. Tak pikir ya semua warna itu paling 7. Loh, ada 30 lebih Ustaz. Kebetulan vanilla lagi bikin warna yang saya kok baik, katanya mama mau semua warna. Ya deh nggak apa-apa, separuh disedekahin. Kalau kamu memberi sesuatu, berilah yang terbaik. Dan kamu dapat balasan terbaik. Itu nyata Ustaz.
Ibu sekarang perjalanannya sudah relatif lebih tenang. Rumah tangga sudah enak, anak-anak udah jadi, cucu-cucu juga udah gede-gede. Bahkan Ibu pernah bilang ke saya, pingin banget punya anak penghafal Quran, malah dikasih mantu ya Bu ya? Iya, begitu ijab kabul ada Ustadz dari Surabaya datengin saya, Bu, doanya sudah terkabul ya Bu. Doa apa Ustadz? Lah, Ibu kan pernah bilang kalau kepingin punya keturunan yang hafal Quran. Nih mantu Ibu, oh saya pernah doa gitu ya Ustadz, udah lupa dengan doa sendiri. Kenapa Allah datangkan? Karena kita sering berbagi dengan para santri penghafal Quran. Allah kasih langsung. Di dunia udah dibalas sama Allah. Mudah-mudahan di akhirat balasannya. Jadi jangan takut deh. Berjuang di jalan Allah itu jangan ada keraguan. Ya, jadi semangat untuk berbagi, berbuat kebaikan, dan itu harus diperjuangkan. Apalagi bulan Ramadan ini. Nah itu, kebaikan itu harus dipaksa. Dipaksa. Kenapa? Ya setannya kan datang juga. Terutama untuk anak-anak muda ya, sholat subuh di masjid itu kunci rahasia dari kesuksesan kamu. Coba lihat Ustadz, subuh berapa jamaahnya? Itulah manusia pilihan Allah. Dan jadilah salah satu pilihan Allah itu. Saya selalu berdoa pada saat saya hijrah ke Jakarta, doa saya satu, ya Allah beri aku rumah depan masjid. Karena kalau di Jakarta jauh kan, alasan untuk ke masjid ada, jauh, macet. Saya doa, kabulkan Ustaz. Kasih lagi. Sampai sekarang rumah selalu dekat masjid. Ini nih saya ngeri nih sama Bu Aisyah. Kenapa? Apa yang ngebatin tuh jadi. Iya. Iya, Saya ngeri. malu sama Allah Ustaz kadang-kadang. Nggak bisa minta beliau, pokoknya mintain jadi. Minta ini jadi. Kapan terakhir ya? Apa? 3 minggu yang lalu ya. Saya tuh pengen banget waktu tidur bayangin saya mau makan bandeng yang kayak dulu, tuh gede-gede coklat. Saya pengen banget. Loh, saya bangun udah ada di meja makan. Siapa yang kirim? Malaikat kirim. Aku kan bingung Ustaz, saya belum ngomong dong apa. Ternyata suami saya itu siapin. Allah, itu. Saya tinggal makan. Baru bayangin loh Ustaz. Kok sudah ada di meja makan. Betapa saya disayang Allah. Takut Ustaz, takut. Aduh, aku ini berbuat apa lagi ya untuk agama Allah. Kok apa sayang banget gitu. Dan itu ada hadis qudsi Bu. Oh gitu, saya pelanggan apa Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, aku tergantung prasangka hambaku. Mas. Jadi kalau Ibu prasangkanya kayak gitu kejadian. Aduh Ustaz, jangan main-main itu. Ini kabelnya nyambung Bu. Astagfirullah. Ini wifi. Aduh. Teman-teman bisa ngebayangin kalau wifi putus. Nah masalahnya banyak orang nggak yakin. Nggak yakin. Nah Ibu ini keyakinannya sudah sampai batas sehingga tek gitu turun langsung. Allah. Dan itu sering saya rasakan Bu. Ini pesantren. Saya ngisi di Bintaro. Saya naik taksi kan belum punya mobil. Naik taksi, saya bilang, ya Allah Bintaro ini enak banget ya pengajiannya, ya Allah. Ya Allah engkau maha kaya, ya Allah. Sambil nangis Bu. Masya Allah. Pingin punya pesantren di Bintaro. Dikasih Bu. Sebulan dari situ ada yang wakaf tanah 5.000 meter. Ini yang sekarang tempat kita ini. Masya Allah. 100 miliar. Masya Allah. Terus bingung lagi, ya Allah gimana ngebangunnya? Masa cuma tanah doang? Masa pesantrennya camping Bu? 3 tahun, hampir 50 miliar selesai. Masya Allah. Hati-hati ngebatin teman-teman. Otak bawah saja. Iya itu Allah itu tek. Nah cuma kita tuh nggak percaya itu. Masa sih. Itu yang ngeri Bu. Tapi gimana ya kalau lagi diuji itu Ustaz? Jalan keluar. Supaya nggak tertanam di otak bawah sadar Ustaz. Gimana Ustaz? Enak nih. Pastilah ada ujian. Jangan berhenti. Yang jangan berhenti apanya nih? Semua berbaginya. Jadi kekasih Allah. Yang namanya kekasih nggak pernah berhenti mencintai kan? Terus aja ngelayanin. Makanya saya ingin ngajak Ibu nih keliling Indonesia nih. Kita ke pedalaman. Itu sih. Iya, itu caranya. Kalau Ibu tadi tanya caranya apa? Nah, itu Ibu kencengin polnya. Berarti tambahin volume syukurnya. Kalau syukurnya orang-orang biasa itu 100, Ibu syukurnya 1 juta, 1 miliar gitu. Jadi kami keluar masuk penjara Bu. Bukan karena residivis. Kami ngajar baca Quran. Ke pedalaman. Saya baru pulang sama Ustadz Abdul Somad. Naik sampan 2 jam. Perjalanan 7 jam, 9 jam, nggak ada listrik, nggak ada handphone, nggak ada bisa dihubungin. Lihat guru-guru Quran Bu, digaji cuma 500.000. Boleh Ustaz, supaya menggugah itu hati saya Ustaz. Iya. Jadi seakan-akan tadi kok
masih kurang ya, kasih lagi, masih kurang, kasih lagi terus. Itu caranya memang dari Allah. Padahal saya nggak punya perusahaan loh, Ustaz. Nah itu dia. Nggak punya aja kayak gini kan, gimana kalau Allah. Tapi rasanya malu ya Bu, dibandingkan dosa dan maksiat kita masa lalu, tapi dikasih terus gitu Bu. Nah itu Ustaz. Itu makanya. Ya Allah. Satu sisi kita tuh sama Allah minta terus gitu, tapi durhaka terus gitu. Nah itu Ustaz. Ustaz tahu deh. Malu Bu, malu. Cobalah saya misalnya ya, minta sekali sama ibu pasti dikasih. 2 kali masih dikasih. 3 kali, 4 kali. Wah Ustadz tuman ini. Mempatkan saya nih. Kalau minta sama manusia begitu Bu. Tapi kerjaannya durhaka terus sama ibu. Khianat, gak amanah. Pasti ibu bilang, wah ini orang gak tahu diri nih. Dibantu. Tapi Allah Beda. Akan Itu menghapus yang keburukan. saya kejar itu Ustaz. Nih, sekarang ibu lagi sibuk apa? Kalau udah anak-anak tadi udah jadi semua, ibu sekarang ngapain gitu? Kesibukan ibu apa? Saya terserah Allah aja mau dibawa kemana sama Allah. Tapi saya harus betulin, iya benar Ustaz, dijaga mindset. Karena saya pingin apa itu langsung gitu loh, otomatis gitu. Saya pernah Ustaz patah hati sama barang tidak bernyawa. Ini cerita lucu ya. Pada saat di Jakarta, mobil Alphard terbaru baru keluar. Mobil saya waktu itu Innova. Kan setiap saya disalib sama Alphard, saya baca Fatihah. Sama elus-elus mobil saya. Ini benar loh Ustaz. Benar. Kan di Jakarta banyak Alphard. Sampai capek nih Ustaz baca Al-Fatihah. Saking banyaknya. Suami saya dapat kerjaan, dia salah transfer ke ATM saya, itu bisa buat beli Alphard. Udah senang dong. Pada saat transfer kok bisa salah transfer? Tahu tuh. Dia bingung nelpon. Kamu bawa ATM? Kenapa? Kamu nggak tahu saldonya? Enggak. Itu bisa beli apa? Oh, doaku dong terkabul. Ya Allah. Begitu mau beli Alphard, bisa tuh. Saya langsung ingat, oh ada ya doa yang belum terkabul. Waktu itu anak saya nomor 3 belum diberi keturunan kok. Terus saya sudah bilang, ya sudah Allah, ini udah di showroom nih. Tapi saya batal ya Allah. Walaupun hati saya sangat jatuh cinta. Tapi tolong doa ini dikabulkan. Saya tukar. Kalau lihat Alphard, saya merem sambil air mata saya, ya Allah. Kok dikonversi gitu ya? Kok bisa ditukar? menyayat hati saya ya Ustaz. Itu benda mati, tapi bisa merontokkan hati. Karena saya sangat pingin. Walaupun anak saya sudah dijudge tidak bisa punya anak oleh dokter, saya bilang di atas dokter ada Allah. Ayo kita telepon Allah. Lu mama tahu teleponnya Allah? Tahu dong. 2. Ustaz, 2 rakaat. 2 tetes air mata, jam 2. Nah, tuh resep nih, dengerin. Ya, 2. Akhirnya hasil lab itu mental. Dia sekarang udah punya anak 2. Allah. Dan Alphard tetap ada di garasi saya. Jadi Alphardnya dapat, anaknya dapat. Tapi saya patah hati berbulan-bulan. Gara-gara Alphard. Jadi kalau ada Alphard sebelah itu saya lagi Ustaz. Sekarang nggak patah hati lagi dong. Udah naik, udah selesai. Ya, jadi Allah itu hebat. Menguji kita itu hebat. ATM udah Ustaz, udah di showroom itu Ustaz. Saya rela Ustaz bertukar dengan Allah untuk anak saya. Itulah anak-anak membuat saya jadi ratu. Karena dia tahu perjuangan mama itu nggak mudah. Dari konglomerat, dari ini. Tapi mama tetap aja untuk menjadikan anak selalu nomor 1. Doanya. Bu, kalau cerita tentang ibu, mama gitu, saya jadi teringat ibu saya, Bu. Gak kuat saya kalau mau cerita nih. Saya yakin Ibu Ustadz juga. Iya, mirip petarung saya. Kayak ibu. Petarung lah, Ustadz. Dan 2 kali gagal berumah tangga. Dan hasilnya ada, Ustadz. Wah itu, Masya Allah Bu, itu luar biasa. Jadi perlakukan ibu Anda seperti ratu. Benar. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Lihat aja Vanilla, nggak masuk akal loh. Hijab 20.000, menit ke-7 sold out. Dulu doa saya Ustadz pertama jual hijab, kan nggak tahu tuh apa ada yang beli. Doa aja, ya Allah kirim malaikat buat beli hijab. Anak saya jawab, malaikat nggak berhijab mah. Minta terus sama Allah. Sekarang malu Ustadz minta sama Allah. Ya udah. Saya bilang terserah Allah deh, aku mau jadi apa sekarang. Saya tertantang nih keliling Indonesia sama Ustadz. Dengan melihat itu, mudah-mudahan semakin terinspirasi untuk Indonesia. Saya kemarin Bu, sampai kering air mata. Masya Allah.
ketika saya datang ke sebuah pesantren yang viral videonya, namanya orang bilang pesantren bala-bala. Apa tuh artinya? Bakwan. Bakwan tuh bala-bala. Kenapa bakwan atau bala-bala? Karena santrinya ada 400. 3 kali makan. Tapi biaya makannya cuma 15 juta. Sebulan. 15 juta sebulan. Masya 400 santri. Masya 3 kali makan. Di mana itu, Ustaz? Di Cimahi. Oh, Begitu deket saya datang ke sana, Bu. Ya Allah, saya kira saya tamu, saya dilayanin gimana makannya. Nasi putih pakai tempe orek itu udah paling mewah. Masya Allah. Gaji gurunya 300.000, 10.000 per hari. Gaji kepala sekolahnya itu Cimahi ya, bukan di luar bukan Jawa Cimahi, ya. kota Bandung. Padahal Jakarta ini orang kaya. Loh, Masya Allah. kok bisa gitu? Saya datang ke sana. Itu harus diviralin, Nah Ustaz, itu saya supaya ngeliat, menggugah iya, para saya datang ke donatur. sana, ya Allah Robbi, kok bisa begini gitu pesantren. Lihat, Itu ujian buat kita loh. nah itu kemana kita gitu? Kemana kita? Nah maksud saya, dengan kita melihat yang begitu-begitu, tuh syukur tuh tambah Iya. pola lagi, Bu. Ya. Tambah pola Mumpung lagi. masih dikasih umur, Ustaz. Teman-teman belum sempat lah ngerasain ya. Sampai 300.000 sebulan tuh makan apa? Guru Quran loh, yang katanya tuh penjaga kalam terbaik. Kalamnya Allah, masa 300.000, Bu? Berarti 10.000 per hari. Itu banyak kali Ustadz di luar sana ya seperti itu. Tapi yang anehnya gurunya itu ya Enjoy, Bu. enjoy. Enjoy, bahagia, dan segar-segar aja tuh. Itu dari Asma'ul Husna, Allah Maha mencukupi. Cukupi. Menurut kita nggak cukup. Menurut kita nggak masuk akal. Nggak masuk Kita sekali duduk di kafe, Iya, berapa juta? nah gajinya dia setahun. Ya Allah, setahun. Kadang-kadang saya nangis, Ustaz. Di rumah saya itu tidak pernah ada kekurangan makanan. Makanan itu Makanan yang datang dari mana-mana nggak tahu. Alhamdulillah di sebelah kita tuh ada rumah yatim. Selalu saya mau tidur tuh, saya lihat tuh rumah, mana makanan yang bisa dipakai. Insya Allah sedekah makanan itu, ini mumpung Ramadan ya. Ayo berbagi buka puasa, karena masih banyak di pesantren-pesantren yang tidak tahu akan berbuka apa hari ini. Luar biasa. Teman-teman semuanya, ini rasanya kita malu ya dengan sosok wanita yang biasanya identik lemah. Beliau diuji dengan rumah tangga yang pernah ambruk, masa lalu yang dalam tanda kutip tidak ideal. Tetapi beliau sekarang mendekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, ngebatin, yang namanya kekasih ya, ngebatin aja kontak, Bu. Langsung dikasih. Pingin ketemu sama kekasihnya gitu. Karena saya kadang-kadang ngebatin. Saya tuh dulu tukang sate, Bu. Masya Allah. Tukang sate. Ngelihat mobil orang tuh, pintunya dibuka dari samping, tit. Saya sampai bakar gosong, Bu. Saya cuma ngebatin, ya Allah kasih, Bu. Masya Allah. Ada mobil yang udah pintunya kebuka dari samping. Masya Allah. Udah saya jual. Itu Masya Allah. Jadi makanya jangan coba-coba melukai kekasihnya Allah. Masya Allah. Karena dia ngebatin ngeri. Ya saya dah, ibu yang punya suami, punya kekasih. Saya punya istri kekasih. Saya kalau lagi sakit banget pasti istri saya telepon tuh. Abi lagi di mana? Kontak, Bu. Batinnya tuh nyambung. Jadi kita ini kan aslinya hambanya Allah yang paling Allah muliakan. Walaqad karomna bani Adam. Kami muliakan Bani Adam. Artinya apa? Kita akan jadi kekasih atau jadi musuh Allah. Hanya 2 pilihan nih. Mau jadi kekasih atau musuh. Jadi kekasih. Mending jadi kekasih aja lah. Tapi jangan lupa, kekasih juga diuji kadang-kadang. Ujiannya lebih berat. Nah, kamu tetap kekasihku apa ya? iya, Apa? itu. Gitu kan. Menang-menang kekasih kan biasanya gitu, Bu. Agak bermanja-manja Nah, gitu. gitu. Teman-teman semuanya, ini luar biasa. Tapi karena beliau nih spesialis di tata boga, saya mau ngajak beliau berkunjung ke dapur kami. Boleh. Banyak orang yang makan di sini suka dengan masakan, tapi gimana menurut pakar tata boga dan bos kulinernya? Tapi mohon izin, Bu, dapurnya nggak seindah yang Ibu bayangkan. Dapurnya biasa-biasa aja. Kan dapur pesantren. Allah. Mudah-mudahan sudah terbaik nih di pesantren yang ada. Jadi nanti kami mohon masukan menu-menu Boleh. apa, sajian apa, ya, inovasi apa, supaya santri-santri ini kuat belajarnya. Bu, Harus hafalan Ustadz, Quran. kalau pengen santrinya itu goal, Iya. itu berawal dari dapur. Kalau dapur nggak ditangani secara profesional, hasilnya akan mempengaruhi hafalan, mempengaruhi Kesehatan. stamina, Iya. kesehatan. Sangat-sangat Iya. dapur itu harus dinomorsatukan. Masya Allah, Itu. teman-teman semuanya, kita
sambung lagi di kata WFK berikutnya. Kita sekarang main ke dapur langsung. Bismillah bersama Bu Aisyah. Doakan beliau, Allah berikan istiqomah, tetap on the track di jalan Allah, dan kita semuanya bertetangga di surganya Allah. Amin. Teman-teman semuanya, ambil ini jadi pelajaran. Jangan lupa ya, diklik tombol share, sebarkan. Dan terima kasih Bu Aisyah, subscriber Cinta Quran sekarang sudah mencapai 1 juta lebih. Artinya 1 juta lebih penonton itu selalu engage dengan Cinta Quran. Jadi teman-teman semuanya, golden play button sudah di kantor Cinta Quran. Ini semuanya adalah wakaf dari teman-teman semuanya. Peralatan yang canggih ini wakaf dari teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol share, sebarkan, sebarkan, sebarkan. Sehingga makin banyak orang yang terinspirasi. Jangan lupa belajar dari Bu Aisyah. Ya, kita lanjutkan di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, Cinta Quran Foundation selalu terdepan dalam bergerak membantu umat menuju Indonesia Cinta Quran. Dengan syiar Quran Project, kami selalu hadir untuk mendakwahkan Quran. Kami hadir mengarungi perjalanan terjal ke daerah pelosok ke seluruh Indonesia dalam upaya untuk membebaskan Muslim dari buta aksara Quran. Kami hadir untuk memberikan pendidikan tak berbayar, mulai dari bimbingan belajar baca Quran hingga sekolah alam berbasis Quran untuk anak-anak. Kami juga berjuang sungguh-sungguh untuk terdepan dalam kemanusiaan. Setiap saat, kami berupaya untuk membantu anak-anak pejuang kesembuhan, para pejuang nafkah yang sulit untuk makan, hingga korban bencana alam. Dan kami setia menyalurkan amanah umat, menyalurkan zakat yang 100% disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan tanpa potongan. Kami juga menyiapkan pendidikan agar para da'i dapat menyebarkan Islam dan Al-Quran ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Karena kepercayaan umat, inilah yang bisa kami lakukan. Jadilah bagian besar dalam syiar Quran Project.